Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa yaftahna alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Jauhar Tauhid karya Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ibrahim Al-Qani Al-Maki, masuki bait ke-61 hingga ke-65. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa ja'ijun fi haqqihim kal aqli wa kal jima'i lin nisa fil hilli. Wa ja'ijun fi haqqihim kal aqli, dan termasuk hal yang mungkin bagi mereka, yaitu bagi para rasul, adalah seperti makan. Para nabi dan rasul adalah manusia biasa secara jasad, maka mereka juga makan, minum, tidur, dan merasakan sakit dan mengalami kebutuhan fisik seperti manusia lainnya. Hal ini adalah sesuatu yang jaiz atau mungkin terjadi dalam hak mereka karena tidak bertentangan dengan kenabian. Contohnya adalah orang-orang musyrik mengejek Nabi Muhammad SAW karena beliau makan dan berjalan di pasar. Seperti disebut di dalam Al-Quran, ma lihadar rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Quran surat Al-Furqan ayat 7. Wa kal jima'i linnasa fil hilli, dan juga jais bagi mereka, bagi para rasul, seperti berhubungan badan dengan istri dalam keadaan halal. Rasul juga menikah dan berhubungan suami istri dalam pernikahan yang sah. Itu bukanlah aib, melainkan fitrah manusia dan bentuk penyempurnaan tanggung jawab sosial dan keluarga. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa istri dan memiliki anak, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang mempunyai istri Siti Hajar dan Sarah. Hubungan badan dalam pernikahan yang halal adalah jaiz atau boleh secara syar'i dan tidak mengurangi kedudukan kenabian mereka. Bisa kita tarik kesimpulan dari bait di atas, hal-hal yang merupakan kebutuhan manusia seperti makan dan berhubungan suami istri secara halal adalah hal yang mungkin dan dibolehkan bagi para nabi dan rasul. Itu tidak mengurangi sedikit pun derajat kenabian mereka, karena mereka tetap manusia biasa yang Allah pilih untuk menerima wahyu. Wa jami'un ma'na alladhi taqarrara syahadatal islami fatrahil mira. Wa jami'un ma'na alladhi taqarrara, dan makna yang menyeluruh
dari hal-hal yang telah ditetapkan. Alladzi taqarrara maksudnya adalah segala prinsip dasar akidah yang telah dibahas dalam bait-bait sebelumnya. Semua pembahasannya seperti sifat Allah, kenabian, kemungkinan, kehausan dan kemustahilan, qadar dan iradah dan seterusnya, semuanya bermuara kepada satu inti keyakinan, yaitu makna dari dua kalimat syahadat. Wa jami'un ma'na artinya mereka mencangkup atau meringkas semua ini. Semua itu adalah inti dari syahadat. Syahadat al-islami fatarahil mira, yaitu dua kalimat syahadat Islam, maka tinggalkanlah perdebatan. Syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat ini meringkas semua inti akidah Islam. Kalimat pertama mencangkup tauhid dan seluruh pembahasan tentang sifat Allah. Kalimat kedua mencangkup kerasulan, wahyu, mukjizat, dan segala iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatrahil mirar, maka tinggalkanlah perdebatan, artinya jika engkau telah memahami akidah ini secara benar, maka jangan tenggelam dalam debat kusir dan keraguan, apalagi perbedaan yang tidak berdasarkan ilmu. Maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa semua prinsip akidah yang telah dijelaskan hakikatnya terangkum dalam dua kalimat syahadat Islam. Maka setelah memahami ini, tinggalkanlah debat yang sia-sia. Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah. Walam takun nubuwatun muktasabah, kenabian itu tidak bisa diusahakan atau diperoleh dengan usaha ikhtiar. Artinya kenabian adalah karunia murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan sesuatu yang bisa dicapai melalui ibadah, akhlak baik, ataupun pencapaian spiritual setinggi apapun. Tidak ada jalan menjadi nabi dengan usaha sendiri, meskipun seseorang memiliki kekuatan luar biasa. Allah memilih siapa saja yang dikehendakinya untuk menerima wahyu, bukan karena jasa atau upaya pribadi. Sebagaimana dalil pendukung dari Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana ia menempatkan risalahnya. Walau raqa fil khairi a'la aqabah, sekalipun ia telah mendaki puncak kebaikan yang tertinggi. Walaupun seseorang sangat soleh, mendalam ilmunya, beramal luar biasa, menghindari dosa sepenuhnya, itu tetap tidak menjadikannya seorang nabi. Raqa ala qaba maksudnya di sini adalah ungkapan metaforis untuk menggambarkan tingkat spiritual tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Tetapi tetap nabi adalah yang dipilih, bukan yang mengklaim atau mengajar atau mengejar kenabian. Maka bisa kita simpulkan bait di atas adalah kenabian adalah anugerah murni dari Allah, bukan hasil pencapaian. Maka
meskipun seorang mencapai derajat tertinggi sekalipun dalam kebaikan, itu tidak akan menjadikannya nabi kecuali jika Allah memilihnya. Bal dzaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Bal dzaka fadlullahi yu'tihi liman yasha. Bahkan kenabian bahkan kenabian adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kenabian bukan hasil usaha atau prestasi, tapi karunia murni dari Allah. Tu'tihi liman yasha maksudnya menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang memilih, bukan karena ada syarat yang diusahakan manusia. Sebagaimana dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allahu yastafi minal malaikati rusulan minan nasi. Yaitu Allah memilih utusan dari kalangan malaikat dan manusia. Jallallahu wahibul minan. Maha suci Allah, sang pemberi segala anugerah. Allah Maha Agung dan Maha Suci dari segala kekurangan, yang memberi tetap, bukan sementara. Al-minan artinya adalah karunia atau anugerah yang besar. Dengan kata lain, Allah adalah pemberi semua nikmat, termasuk nikmat terbesar yaitu kenabian, wahyu, petunjuk, dan iman. Maka dapat kita simpulkan bait di atas, kenabian bukan karena usaha atau kepantasan manusia, melainkan karunia murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha Suci dan Maha Pemberi segala nikmat, yang memilih siapa yang Dia kehendaki sebagai utusannya. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil 'anis syiqaqi. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi, makhluk terbaik secara mutlak. Afdalul khalqi adalah makhluk yang paling utama atau sebaik-baiknya makhluk. Alal itlaqi yaitu secara mutlak dalam segala sisi, baik itu akhlak, amal, makom di sisi Allah, ilmu, dan misi kerasulannya. Ini menyatakan bahwa Nabi besar Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia dari semua makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah, baik itu manusia, malaikat, jin, dan lain sebagainya. Pandangan ini merupakan pandangan akidah ahli sunnah wal jamaah berdasarkan nas-nas syar'i yang sahih, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi, wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan bagimu sebutanmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabiyuna famil 'anis syiqaqi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, maka berpalinglah dari perpecahan atau perselisihan tentang hal ini. Nabiyuna maksudnya adalah Nabi Muhammad. Famil artinya berpalinglah atau tinggalkanlah atau jauhilah anisyiqaqi dari perpecahan, pertentangan atau sikap menyelisih kebenaran. Artinya setelah engkau mengetahui bahwa Nabi besar Muhammad SAW adalah makhluk terbaik secara mutlak,
Janganlah kau menyelisihi hal ini atau mengikuti pendapat-pendapat yang menyimpang. Maka kita bisa tarik kesimpulan dari bait di atas adalah makhluk paling utama dalam segala hal adalah Nabi besar Muhammad SAW. Maka hendaknya jangan engkau menyelisihi atau terpecah dalam perkara yang sudah jelas ini. Wallahu a'lam bissawab.